Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again teman-teman di quick update untuk Bitcoin. Jadi sedikit sharing untuk Bitcoin, kita bakal kasih update terbaru. Sekaligus saya pengen sharing sama teman-teman sedikit tentang situasi bagaimana saya memanfaatkan pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi anggaplah ini sebagai sharing session aja, sebagai bentuk untuk teman-teman di sini bisa dapetin semacam insight baru di dalam posisi trading yang saya lakukan. Dan ini tentunya berlaku terutama buat teman-teman SAG, dan kita akan bahas nanti di live session hari Senin. Nah, teman-teman, saya di sini ada open Bitcoin, open long position pada Bitcoin di kisaran level $41.150. Not a financial advice, but still saat ini saya lagi maintain posisinya, dan untuk saya open posisi ini nanti akan saya jelaskan di dalam video ini. So, let's dive into the content. Teman-teman, pertama saya pengen remind dulu ya, di outlook yang kemarin banget kita bahas, kita memang udah ngelihat situasi terbentuknya si falling wedge pattern. Dan seperti yang saya sampaikan, falling wedge pattern basically is a bullish pattern. So, kita tadi sempat discuss lebih deep bersama dengan teman-teman di advance group, dimana kita ngelihat ada wave A, B, C, D, and E yang sudah terjadi pada si Bitcoin. And so far teman-teman, precisely wave E yang terakhir ya, kita ngelihat itu benar-benar ya istilahnya kita bisa bilang ya, benar-benar di wave E, boom ya, kita mendapati impulsive move breakout dari falling wedge patternnya, dan secara nggak langsung ini juga breakout dari falling wedge pattern yang kemarin kita bahas di time frame 4 jam. Plus teman-teman juga harus ingat bahwa kita sudah discuss soal terbentuknya si ascending channel ini. So memang ascending channel ini juga bisa menjadi guidance untuk position yang akan kita open, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, sedikit sharing, ini yang tadi sempat kita share, lalu kita juga sempat remind ya bahwa ada potensi itu bisa terjadi breakout dan lain sebagainya. Plus kita juga lihatin di time frame 4 jamnya di mana terbentuk si ascending channel ini. So ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan outlooknya dulu. Jadi before nanti kita bahas bagaimana saya open posisi, itu biasanya di akhir ya teman-teman, biar special. Nah, untuk daily kita bakal sedikit discuss lagi. Saya pengen remind lagi soal exponential moving average 55 yang sudah 5 kali dites ini teman-teman. So memang teman-teman pasti pernah dengar istilah support atau resistance, semakin sering dites maka dia akan semakin lemah. Dan so far yang saya lihat sih sudah terjadi demikian pada posisinya si Bitcoin. So untuk kita ngelihat dia tetap dalam potensi bearishnya, perhatikan baik-baik kata-kata saya ya. Jika kita ingin melihat Bitcoin tetap dalam potensi bearishnya, maka seandainya rebound yang terjadi saat ini itu, maka haruslah sifatnya sesaat teman-teman. Karena memang secara Elliott Wave Theory atau secara Symmetrical Triangle Pattern sendiri ini sudah memenuhi lebih kurang 4 wave, dan sekarang itu menuju ke wave kelimanya sekaligus finishing pada Symmetrical Triangle Pattern. So most likely itu situasinya seperti ini teman-teman ya, atau more likely ya, secara probability ini lebih tinggi bisa terjadi. Jadi memang kita ngelihat dia reboundnya sesaat, dan kalau teman-teman mungkin sebagian pada bilangnya ini hijaunya kopong nih, hijaunya nggak ada isi, nggak ada volume. Ya, itu bisa jadi pertimbangannya teman-teman. Jadi perlu banget dipertimbangkan begitu dia breakout nanti dari level resistance yang menurut saya cukup penting, which is di kisaran area ini ya. Kalau kita lihat based on pergerakan terakhirnya, ini kan berarti menjadi resistance penting kita, dan ini sifatnya minor teman-teman. Jadi setelah break EMA 55, break resistance, maka next kita bakal testing ke wave E-nya, dan ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jika seandainya breakout terjadi ya, lalu kita testing ke trend line-nya, and then breakout kembali terjadi pada key resistance-nya di level $46.000 yang sekaligus merupakan Fibonacci retracement 50%, inilah titik di mana teman-teman harus waspada. Mungkin buat teman-teman yang nge-hold bear coin terhadap Bitcoin, ya itu bisa jadi pertimbangan gitu ya. Dalam artian kalau breakout, saya nggak bilang cut loose, tapi me personally, kalau misalnya saya nge-hold short atau bear untuk si Bitcoin, maybe I'm gonna consider untuk mengurangi porsinya. Balik lagi teman-teman, kita di sini yang namanya trading kan pengennya cari profit ya teman-teman. So between investing dan trading, I think the bottom line is we still want to try to make profit. Dan kalau misalkan kita di sini yang di-maintain bukan profitnya tapi malah resikonya, ya itu menurut saya agak kurang masuk akal sebetulnya. Cuman kalau misalkan teman-teman di sini lebih prefer, oke, gue nggak apa-apa, gue hold jangka panjang, ya it's okay ya, nggak ada yang bisa
larang juga, karena balik lagi every decision itu made by yourself atau your own decision, dan ya itu makanya perlu lakuin yang namanya doing your own research ya. Jadi kalian bisa lebih pede dan confident terhadap apa yang kalian lakukan. So I think teman-teman itu yang perlu saya remind ya. Jadi memang skenario untuk bullish pun tetap ada. Saya ngelihat di sini. Sepertinya saya sampaikan kemarin ya, saya udah bilang ini beberapa kali di dalam video-video terakhir saya. Jadi kalau kalian mau sebenarnya tinggal nonton lagi sih, udah bisa langsung lihat lagi ya. Jadi ini sebelumnya kita ngelihat tren super signifikan, lalu perlahan-lahan transisi berubah menjadi channel, habis itu sekarang kita berubah menjadi sideways. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung, kalau kalian lihat, ini udah ditunjukkan sama price actionnya Bitcoin bahwa sebenarnya secara momentum sellers sudah mulai kehilangan power, dan bisa dibuktikan dengan exponential moving average 55 yang sudah dites berkali-kali ini. Jadi itu adalah salah satu situasi yang kita perlu perhatikan. Dan selain itu, ini adalah another perspective teman-teman ya, yaitu potensi terbentuknya si ascending triangle pattern. So basically kita melihat reboundnya itu bisa terjadi dan mendukung untuk terjadinya si ascending triangle pattern ini. Tapi untuk saat ini adalah skenario yang paling low secara probabilitasnya. Jadi saya personally masih cukup confident bahwa yang akan terjadi pada pergerakan Bitcoin adalah potentially reject pada kisaran area ini ya. Jadi kalau misalkan reject terus dia drop lagi signifikan, then the potential next target is gonna be $30,000. Dan ya, let's see ya teman-teman ya. Balik lagi, saya bukan cenayang, saya juga bukan seorang yang bisa memprediksi masa depan. Jadi analisa saya bisa saja salah. Please teman-teman, bijaksana adalah menggunakan atau konsumsi konten ini. Nah, berikutnya ini yang pasti harusnya ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Saya nggak tahu sih pada nungguin atau enggak, tapi mudah-mudahan ditunggu-tunggu sama teman-teman. Kita bakal sedikit bahas bagaimana saya memutuskan atau mendecide untuk melakukan transaksi long pada Bitcoin. Dan obviously teman-teman perlu ketahui bahwa transaksi ini cukup beresiko karena saya melakukan sell atau short pada big fund zone sellers. Jadi buat teman-teman SAG yang pasti ya, di sini agak melanggar aturan, jadi please teman-teman be advised ya, jangan ikut-ikutan tapi kalau ikut-ikutan tapi nggak tahu reasonnya gitu, oke? So big one zone sellers itu still in control atas market, which is sebenarnya akan lebih gampang untuk short itu lebih perform. Dan sebetulnya saya personally ini memang secara target pertama saya sudah menetapkan ya di kisaran level $42.500. So at least saat ini ya sedikit banyak ya udah hampir nyampe lah kalau kita bilang targetnya. Sebentar ya, let me show to you guys, wait a second. Oke, sebentar ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi untuk sementara target profit sementara kisaran range 42.500 based on resistance line dari ascending channel, dan saya sudah taking profit 50% of my position di kisaran level ini ya. Sebenarnya belum nyampe 42.500 dan itu saya perlu ralat sih, tapi in the end patokan saya adalah top of the ascending channel. Tadinya saya pikir bakal makan waktu lebih lama gitu, jadi kayak prosesnya begini gitu ya, 42.500 lah gitu, saya pikir baru nyampe, ternyata breakout langsung nyampe, terus sekarang ngebentuk potential bearish engulf atau bearish harami. Jadi saya pikir ya bolehlah exit 0.5% dan stop lossnya kita maintain dengan baik. Nah so far untuk pergerakan kita nih, jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, kenapa saya putuskan untuk entry long? Simple banget reasonnya. Pertama, jelas sekali kita berada di dalam ascending channel. Lalu pada saat dia breakout, tadi kebetulan saya karena lagi di luar, jadi saya sedikit telat. Pas saya realize itu posisi marketnya udah di sini, jadi saya putuskan tetap entry anyway karena memang situasinya sudah breakout. So at least kita udah ngelihat ada yang namanya market activation di sini. Jadi saya pikir bullish mungkin untuk sementara waktu akan kontrol kondisi pasarnya. Cuma teman-teman perlu perhatikan kalau misalkan kita break dari si ascending channel ini, dan the potential or the odds for sellers kembali memanfaatkan situasi pasar itu akan berlanjut. Dan setidaknya teman-teman itulah sedikit sharing saya untuk kenapa saya memutuskan untuk open position long. Dan saya open position long di sini sebetulnya secara risk reward ratio to be honest nggak terlalu mantap teman-teman ya. Jadi saya pasang entry di sini, stop loss saya jaga di bawah falling wedge pattern dengan asumsi kita sudah membentuk ABCDE. Jadi memang kalau misalkan dia balik lagi ke dalam ya ini udah pasti fake out gitu. Jadi saya jaga di kisaran range itu, dan tadinya target saya kan kisaran 42.500. So
it would be a very good deal for me karena ini risk reward rasionya at least 1:2. Jadi memang udah oke banget minimal untuk diambil dan scalping gitu. Dan ternyata sampai di bagian top of the ascending channel saya putuskan untuk exit dulu 0.5% dari position saya, dan reasonnya sederhana karena ini adalah bagian atas dari ascending channel. Dan gak cuman itu, ini juga potensial menjadi area resistance kita ya. Ini sebenarnya 42.500 targetnya nih berdasarkan resistance ini juga. Jadi udah ada dua di sini ya. Jadi based on dua resistance ini atau dua titik temu ini kita bisa katakan sebagai confluence of resistance, dan itu merupakan area ideal banget untuk kita taking profit. Cuma sayangnya kecepatan naiknya ya. Begitu naik langsung nyentuh ascending channel, saya pikir wah nih ya udahlah, exit dulu lah ya, karena takutnya teman-teman pergerakan yang agresif ini bisa memicu yang namanya sellers untuk kembali masuk ke pasar, dan akhirnya kebayang nggak sih di dalam 2 jam 25 menit lagi mana tahu closingnya itu ternyata nggak jadi di atas exponential moving average 55, malah doji teman-teman. Nah itu bukan hal yang mustahil terjadi di market crypto, karena basically market crypto itu very very high volatility ya, dan apalagi nanti jam 5 itu ya, jam 4 jam 5 ini sebenarnya udah masuk ke closing New York session, jadi harusnya market bakal lebih banyak activity di sini karena mereka akan melakukan decision di sini. Alright, so teman-teman itu aja paling update saya untuk kondisi Bitcoin terkini. Nah kesimpulan tambahan terakhir ya, jadi kalau saya perhatikan saat ini adalah ascending channel ini bakal jadi patokan saya untuk position yang saya open ya. Jadi selama dia berada di dalam ascending channel, so I think I will be very fine ya, maksudnya bakal baik-baik aja gitu transaksinya. Tapi kalau misalkan some movement itu bahkan menciptakan breakdown yang sangat signifikan, justru ini akan menjadi short opportunity untuk Bitcoin, dan otomatis position saya itu bakal kena stop, dan stop out saya saat ini ya lebih kurang itu di kondisi dekat-dekat break even point ya. Kalaupun kena dalam keadaan rugi, at least saya balik modal. Jadi kayak profit yang tadi saya ambil ya udah hilang aja gitu ya. Ya, setidaknya itu cara saya memanfaatkan situasi market saat ini. Dan kesimpulannya, balik lagi teman-teman, lihat pada time frame daily, perhatikan buat yang pada hold bear, ya kalian harus perhatikan dengan baik di level $44.200 karena ini merupakan trend line pada bagian atas symmetrical triangle. Kalau di sana kita nggak dapetin rejection, kalian perlu berhati-hati karena case-nya itu bisa aja seperti si Ethereum saat ini yang sedang berusaha untuk breakout dari symmetrical triangle pattern-nya. Dan kalau kita lihat pada Ethereum sendiri, ini udah breakout dari major trend line-nya dia, dan ini berarti teman-teman, I don't know ya which one yang bakal perform lebih dulu, tapi kalau kita lihat sih based on BTC dominance-nya ditambah Ethereum-nya yang hijau lebih pekat dibandingkan dengan Bitcoin-nya, I think we are entering the old seasons ya. Ya at least ya udah kelihatan sih memang ada beberapa koin yang performnya agak-agak crazy. Alright, so teman-teman, I think itu aja update video kali ini. Mudah-mudahan seperti biasanya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan happy weekend teman-teman, stay safe semua yang lagi di luar, jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Loh kok saya jadi ngingetin itu ya. Ya balik lagi biar cepet-cepet bisa memasuki endemi, jadi saya juga bisa jalan-jalan lagi dan teman-teman juga bisa jalan-jalan lagi. And I think teman-teman itu aja. Have a nice weekend, God bless everyone, cheers, and I'll see you guys again in the next update. Bye bye.